Ada perpisahan yang tegas kami dengan Muhaimin, dengan Surya Paloh, dengan Megawati, dengan seluruh elit partai. Kedudukannya sama, hak konstitusinya. Kamu punya partai, rakyat juga punya partai. Partai adalah alat, tapi alat bagi kalian adalah untuk berburu kekuasaan, alat bagi kami untuk melawan perilaku-perilaku yang tidak sejalan dengan aspirasi rakyat. Partai ini lahir dari proses pemilu curang, di mana dukungan rakyat nggak ada, berhenti di MK, ditentukan oleh 5 orang. 5 orang saja mengatakan pemilu tidak curang. Dari 5 orang itu 5 orang ini mewakili 2 diantaranya 204 juta orang. Baru diangkat 3 bulan 4 bulan saja. Iya, berarti yang menentukan pemenang pemilu itu adalah 5 orang itu, Bang. Sal, kalau Anda bentuk partai, Anda menghadapi gajah-gajah besar, PDIP, Gerindra, Golkar. Saya jawab, iya, mereka gajah dalam bayangan demokrasi curang. Jadi saya sedikit izin Abang dah. Kalau soal posisi ketika kita marah terhadap berhala partai politik, maka kita harus mengatakan kita di posisi mana. Kalau tidak, nanti suara kritis kita ini masuk dalam dinamika nasional dianggap sebagai bagian dari desain kepentingan partai politik yang berkuasa. Tapi ketika saya dan kawan-kawan mengatakan kami di Partai Negoro, maka sejak itu pula ada perpisahan yang tegas kami dengan Muhaimin, dengan Surya Paloh, dengan Megawati, dengan seluruh elit partai. Kedudukannya sama, hak konstitusinya. Kamu punya partai, rakyat juga punya partai. Partai adalah alat, tapi alat bagi kalian adalah untuk berburu kekuasaan, alat bagi kami untuk melawan perilaku-perilaku yang tidak sejalan dengan aspirasi rakyat. Jadi di posisi ini penting diperjelas. Hanya saja pandangan umum mengatakan bentuk partai itu harus butuh uang banyak, orang banyak. Belum saya tanya, udah tanya duluan. Itu pertanyaan yang menunjukkan bahwa muncul di media-media sosial menurut saya minim secara kajian politik dan tidak berbasis data. Karena data menunjukkan kurang apa uang PSI. Kalah, kurang apa Perindo. Tidak diminati rakyat. Dan Abang harus ingat, sampai hari ini rakyat tidak percaya PDIP itu pemenang nomor 1 karena mereka melakukan gugatan di MK. Berarti kan mereka tidak percaya pemilu ini curang. Berarti suaranya dari mana? Tidak bisa dibuktikan. Jadi tidak ada partai pemenang nomor 1 menurut kebenaran pendelegasian suara rakyat, tapi menurut versi KPU. Dan oleh partai mengatakan mereka menang karena pemilu curang. Jadi tadi posisi kan? Di sini dulu Bang. Nah, kemudian pandangan orang harus punya uang, masa banyak itu dibantah. Partai ini lahir dari proses pemilu curang, di mana dukungan rakyat nggak ada, berhenti di MK, ditentukan oleh 5 orang. 5 orang saja mengatakan pemilu tidak curang. Dari 5 orang itu 5 orang ini mewakili 2 diantaranya 204 juta orang. Baru diangkat 3 bulan 4 bulan saja. Iya, berarti yang menentukan pemenang pemilu itu adalah 5 orang itu, Bang. Presiden dan ini logika politik di sana dan KPU. Terus jutaan orang ini di mana? Belum ada hubungan rakyat dan partai politik sebagai hasil. Siapa nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Jadi ini mereka berdiri atas pemilu curang atau alias demokrasi hantu yang angka-angka itu tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya. Ya kan? Ini soal posisi ini dulu. Kemudian posisi yang tadi apa? Setelah posisi apa lagi tadi? Processing. Proses. Posisi proses. Nah, proses ketiga orang, misal Abang bentuk Partai Perubahan untuk menampung gerakan perubahan. Itu kan bagus, Bang. Berarti posisi Abang tegas hitam putih, saya menolak semua partai dan saya ada di partai ini.
Nanti dilihat. Tapi saya tidak bentuk partai. Jangan, kita berharap Bang RH menjadi pemandu gagasan yang terus memantik kesadaran publik. Ya. Supaya anak-anak muda ini tetap ada pada pencerahan. Oke. Saya tidak setuju kalau Abang masuk partai. Ya, ya. Saya senang Abang berada di posisi yang memandu secara kekuatan ilmu pengetahuan. Dan itu sudah Abang lewati dan Abang lakukan. Oke. Nah, di wilayah proses ini kemudian juga sebagian orang mengatakan bahwa kalau Anda bentuk partai, Anda menghadapi gajah-gajah besar, PDIP, Gerindra, Golkar. Saya jawab, iya, mereka gajah dalam bayangan demokrasi curang. Kalau Anda masih bersama mereka, Anda itu panu di pundak gajah, Anda itu kurap di pundak gajah, Anda itu benalu di pundak gajah-gajah itu. Tapi kalau Anda membentuk satu partai, walaupun Anda kecil, disebut semut, Anda punya independensi. Oke. Dan semut dalam sejarah keislaman memiliki cerita yang penuh dengan keagungan. David lawan Goliat. Ya kan? Di mana 2 ekor semut hanya bermunajat kepada Allah bisa merubah satu peristiwa dalam hubungannya dengan Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman diangkat oleh Allah. Jadi hati-hati dengan sedikit orang ini. Mereka bukan menempel di pundak gajah sebagai benalu, kurap dan lain-lain, tapi mereka memiliki hak kesadaran dalam diri ontologis bahwa semua orang harus sejajar menggunakan hak konstitusinya. Ini perdebatan di wilayah proses ini. Iya. Nah, apa pilihan-pilihan ideal? Ini yang ketiga. Belum, masih proses. Oke. Apa pilihan-pilihan ideal di dalam proses pembentukan partai politik itu? Partai politik itu tidak boleh banyak membicarakan logo, membicarakan organisasi, membicarakan cabang-cabang, membicarakan perdebatan di dalam internal. Itu menunjukkan partai itu bangkrut. Di Partai Negoro udah selesai, lambangnya jelas, namanya jelas, sistem jelas, sistem kepemimpinan jelas. Coba nanti lambangnya disertakan ya. Kemudian berangkat pada gagasan. Maka hari-hari ini sejak Partai Negoro dibentuk hampir setiap hari, kecuali malam ini saya abstain, semakin berkumpul para kelompok kritis untuk merancang apa yang mesti dilakukan terbaik sebagai partai dengan klaim dengan semangat gagasan. Maka waktu dekat akan ada launching. Oke. Launching, kemudian itu diperkenalkan secara terbuka oleh publik. Pasca launching, tanggal berapa launchingnya? Rencana tanggal 7, tanggal 8. Kalau tanggal 7 itu ulang tahun Anies tuh. Saya nggak tahu itu. Tanggal 7 atau tanggal 8 sementara disiapkan. Kemudian pasca launching, kawan-kawan akan turun ke kedutaan Amerika untuk melakukan awal perjuangan go internasional. Bahwa kami Partai Negoro walaupun jumlah sedikit mewakili rasa kesadaran bangsa Indonesia untuk menolak demo genocide di Gaza, karena masalah Gaza ini masalah ukuran keimanan kita. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Apa yang terjadi di Gaza itu menyobek hati seluruh orang-orang beriman, orang berakal dari berbagai lintas agama. Ya, jangan lupa, O-nya Anda jangan kurangi. Kalau partai O-nya Anda kurangi jadi Partai Negro, jadi Partai Negoro. Gak apa-apa, sekedar nama kan, dia bukan tujuan. Ya. Tadi sudah dijelaskan. Yang menjadi tujuan adalah mengidentifikasi masalah-masalah substansi. Posisi, proses dan masih proses. Masih proses. Oke, silakan terus. Ini ruang intelektual, ruang pertanggungjawaban. Maka kemudian wadah itu menjadi tempat tradisi budaya diskusi yang menghormati ilmu pengetahuan, kemudian arus dari kesadaran ilmu pengetahuan memandu setiap individu kesadaran dari kelompok di dalam Partai Negoro itu memilih jalan-jalan perjuangannya. Yaitu perjuangan gagasan. Nah, tadi dikasih contoh habis launching, mereka akan turun di depan kedutaan Amerika untuk mengatakan bahwa Amerika tidak boleh mensupport Israel dalam kejahatan genosida terhadap Gaza. Inilah wadah yang bermanfaat. Dia masuk ke isu internasional untuk bersama solidaritas masyarakat dunia menolak genosida di Gaza. Bagaimana dengan dalam negeri? Kita akan terus melakukan sosialisasi. Gerakan tidak percaya terhadap dusta-dusta politik para elit yang berkuasa ini, dan menarik semua orang-orang baik untuk menarik diri sejauh mungkin, hijrah dari seluruh partai yang tidak berbeda dengan Latan dan Uzza atau namanya berhala di masa lalu. Kalau udah cukup lah, masa kita masih main-main nih ketika kita melihat begitu tulus rakyat datang ke TPS, begitu tulus rakyat mendukung partai-partai, kemudian berkali-kali dikhianati. Asal tindakan yang revolusioner.
Harus hijrah kesadaran, hijrah moral. Jadi Partai Negoro pasti tidak akan bergabung dengan pemerintahan. Tidak kan? ada. Kita di atas pemerintahan itu ke konsensus 5 tahun kita Negoro. Oke. Kita menjalankan misi politik negara. Bukan politik kelompok. Oh, nggak mau kita. Karena kita udah lihat demokrasi itu kan hanya transaksi politik, kejahatan, manipulasi. Ini masih pada penjiwaan politik negara. Apa itu politik negara? Kesejahteraan rakyat, keadilan rakyat, kedaulatan nasional. Konsisten terhadap ideologi Pancasila. Karena asas partai ini Pancasila. Dan itu ada kanan-kanannya nggak ya? dia menimbulkan pertanyaan pada ideologi ini. Ya. Kenapa Pancasila? Karena memang satu-satunya aset kesepakatan dalam perekatan kebangsaan itu gotong royong. Bagaimana mengoperasikan Pancasila kalau semangat gotong royongnya hilang? Oh, nanti Anda tidak jalan Pancasila ini. Anda dituduh Ekasila nanti, enggak ya? Tidak, kita tidak masuk itu. 5 sila ini udah final mengikat sebagai filosofi, ideologi, sebagai komitmen. Tidak di ada situ yang ada kanan, kiri, tengah, atas, semua disatukan dalam kebinekaan Indonesia. Hanya saja kan problem Pancasila itu kan sampai sejauh ini tidak bisa dioperasikan dalam ruang demokrasi, ruang liberal. Misal PDIP nggak bisa dia menjalankan Pancasila karena dia memilih ruang demokrasi. Sementara ruang kebangsaan kita mengatakan musyawarah dan mufakat, gotong royong dasarnya. Jadi Pancasila hanya bisa dioperasikan lewat semangat gotong royong. Nah, kalau semangat gotong royong inilah antitesa terhadap politik uang. Sehingga ketika orang bilang bikin partai harus butuh uang, enggak juga. Karena dia bersifat gotong royong. Apa kekuatan dia? Bang, teknologi, Bang. Belanja pulsa. Belanja sekretariat pulsa. Pun secara fisik belum punya. Tadi saya diundang oleh beberapa teman-teman saya, aktivis. Mereka perlihatkan salah. Ini tempat yang mungkin sederhana, bisa dipakai rapat dan Di daerah mana? Di Fatmawati. Saya undang abang nanti. Jadi ini mengalir secara gotong royong. Ada juga yang datang dengan kekuatan ustadz, ada pendeta, semua pendeta kan bergabung. Karena orang mulai sadar bahwa jati diri bangsa Indonesia itu gotong royong telah ditinggalkan. Yang terbentuk adalah jati diri politik transaksional. Itu yang membuat partai-partai bajingan ini, berhala-berhala ini terus melakukan penipuan dari 5 tahun sekali. Dan sesudah pasca Pilpres ini kita udah punya kajian, blueprint, jalan menuju 5 tahun ke depan udah ada. Kita udah tahu nanti paskanya habis sandiwara di MK, mereka akan masuk ke dalam badut-badut perebutan kabinet. Kemudian partai-partai ini di waktu yang sama menggelar lapak berjamaah yang disebut jual beli mahar politik pilkada di berbagai daerah. Ini akan muncul nanti. Sebentar, ini masih proses ya. Politik. Kita ngomong masih proses. Masih proses belum tujuan. Di tujuan kita bicara lebih filosofi. Nah, realitas ini sudah dipetakan di basis kajian Partai Negoro. Jadi saya mau bergabung karena tumbuhnya tradisi ilmu pengetahuan. Orang di sana saling mengingatkan bahwa kita bentuk partai ini ada 2 tujuan, 2 maksud, 2 esensi. Yaitu pertama, memastikan semua anggota itu makin mendekati diri kepada kebesaran Allah, kepada nilai-nilai ibadah. Dia menjadi pribadi-pribadi yang rahman, yang rahim. Jangan bikin partai kemudian antara sahabat saling cakar-cakaran, saling berebut jabatan. Di Partai Negoro itu tidak berlaku. Orang tunduk pada realitas kebesaran keagamaan, baik Kristen, Islam dan lain-lain. Nah, yang Muslim tunduk pada bimbingan Rasul SAW. Jadi tidak kalau mengambil. abang masuk ke Partai Negoro akan ada tradisi salawat dalam rangka menjaga ketenangan hati, pikiran di dalam bimbingan pemimpin yang otentik, pemimpin yang sempurna, pemimpin yang tidak perlu dipilih lewat pemilu. Yang kita lahir sudah ada pemimpin, yaitu Rasul SAW. Kita tidak butuh demokrasi. Tidak butuh pemilihan apapun untuk mencari pemimpin. Karena setiap pribadi muslim sudah dilahirkan dengan pemimpin yang hebat. Yaitu baginda Rasul SAW. Dan kita ini kan Quran menegaskan. Khalifah fil ard. Pemimpin di alam semesta. Harus dengar lagu Refli Harun nih. Engkau khalifah dari khalifah. Jadi hilangnya kesadaran realitas ini membuat orang terombang-ambing. Nah, sepanjang saya hampir 27 tahun di arena pergolakan independensi sebagai orang kritik dan terakhir sebagai kritikus, kemudian saya pikir ya udahlah, saya harus melegasi
Saya harus membuat terlibat bersama panggilan nurani ketulusan kawan-kawan ini. Saya harus membuat satu wadah di mana saya pastikan ini adalah kumpulan orang-orang yang cinta kepada ilmu pengetahuan, memperkuat keimanan mereka, dan kemudian mereka tangguh, dan mereka adalah pribadi-pribadi yang tidak takut menghadapi cemoohan, fitnah, hasutan, kebencian, sinisme, karena mereka akan masuk ke orbit pertarungan melawan hegemoni materialisme. Ya. Jadi saya senang karena ini bukan untuk perburuan kekuasaan elektoral nanti dulu. Yang penting ada wadah orang berkumpul untuk melawan. Kalau ada yang macam-macam, misal kepada tokoh-tokoh kritis, kaum-kaum terpelajar yang memperjuangkan rakyat seperti Bang Refli Harun disakiti, Partai Negoro akan datang di tempat kami. Luar biasa. Memberikan dukungan advokasi, jaringan, media untuk mengatakan kami bersama para intelektual yang berpihak kepada rakyat. Jadi kita tidak butuh mau kampus mau terlibat, elit mau kita nggak butuh. Yang kita butuh adalah kesamaan pandangan, kesamaan tujuan, kesamaan cita-cita. Iya kan? Jangan kita bentuk partai terus semangatnya semua orang harus masuk partai. Di Partai Negoro enggak. Dia hanya wadah. Bang Refli tinggal telepon, Sal, gue butuh bagaimana masuk ke Papua untuk melakukan edukasi kepada rakyat. Kita siapkan orang. Bang Ref mau pakai nama partai atau independen? Independen aja, Sal. Lakukan. Misal nanti di Banyuwangi kita masuk di timurnya Jawa Timur. Kita akan masuk ke jantung yang disebut basis-basis partai itu untuk memenangkan salah satu pemimpin terbaik yang menurut penglihatan kami ini tokoh otentik.